kita ulas emosi lebih lengkap lagi mengenai benar atau salahnya keputusan yang telah Anda ambil. Tidak ada yang tahu, karena itu ke depan masih berupa bayangan, belum ada wujud asli. Hanya saja sedikit bisa terlihat dari segi prediksinya. Karena manusia tersebut punya jam terbang berbeda-beda, pengetahuan yang dikolomi dengan fakta dan data, kumpulan pengalaman, serta intuisi. Penilaian bisa terlihat jelas benar atau salah itu ketika sudah ada pergerakan menuju perubahan bentuk fisik atau fakta sesungguhnya yang sudah muncul. Ketika belum bergerak, itu masih mengambang dan belum jelas, tidak bisa dinilai dan tidak mendapatkan apapun. Lalu, jika prediksi salah bagaimana? Disitulah kualitas orang dapat dinilai. Yang prediksinya benar mendapatkan keuntungan dan tambahan pujian, sedangkan yang prediksinya salah mendapatkan celotehan dan tambahan juga, tetapi berupa coretan wajah arang hitam. Namun, pasti ada hikmah yang tersembunyi. Kita harus bisa mengambil sisi positif dari apa yang sudah terjadi. Seberapa besarkah peran prediksi dalam kehidupan kita? Sekilas, hidup terasa seperti reaktif, padahal sebenarnya prediktif. Kok bisa? Anda melihat tampilan, seketika pikiran mengelompokkan dan membanding-bandingkannya dengan masa lalu maupun keyakinan persepsi masa depan. Lalu, menentukan tindakan apa yang cocok atau paling sesuai. Misalnya, dua orang melihat tampilan, cara kaya mudah dan cepat. Satu orang pemuda energik dan percaya diri, apalagi jika pengetahuan kurang, bisa kaget, terpesona, tergiur, dan merasakan dorongan untuk bertindak mengikutinya. Satu orang lagi pengusaha kaya yang sudah berpengalaman, hanya tersenyum, tetap tenang, dan malah beralih nonton berita lain. Dan hasilnya, si pemuda prediksinya salah dan rugi, bisa berlanjut depresi. Si pengusaha prediksinya benar, tapi netral, tidak kenapa-napa, dan tetap terus fokus ke usahanya. Dua orang melihat tampilan yang sama, dapat memicu reaksi yang berbeda, dan reaksi ini mendapatkan arahan dari prediksinya masing-masing, dan memicu kebiasaan buruk atau kebiasaan baik. Berarti prediksi sangat penting ya? Iya benar, seperti ungkapan J.K. Rowling, penulis Harry Potter ini berkata dalam pidatonya di Harvard, yang menjelaskan manfaat kegagalan, dan kegagalan pasti dialami semua orang. Sang penulis Harry Potter itu juga mengungkapkan betapa pentingnya kegagalan dalam hidup seseorang, hingga sampai Presiden Harvard, Drew Gilpin-Foss, berkata, "Saya sudah mendengar banyak pidato kelulusan, namun pidato Rowling yang paling mengharukan dan mengesankan." Kita tahu bukan hanya J.K. Rowling, banyak sekali yang menjelaskan tentang manfaat kegagalan. Karena kegagalan memang harus diterima, dan secara biologis memang bermanfaat bagi diri sendiri supaya lebih baik lagi. Tidak ada kesuksesan tanpa mengalami suatu kegagalan, meski dalam skala yang berbeda-beda. Jadi, sudah tahu kan kenapa pengusaha tadi tidak kena tipu? Karena pernah ketipu atau rugi juga ya? Iya benar. Atau bisa juga belum merasakan tapi bisa memprediksi karena belajar dari pengalaman orang lain. Barangkali pengalaman ruginya bisa lebih parah dalamnya dari pemuda tersebut yang baru mengalaminya. Oke, kita lanjut ya. Jika kebiasaan seseorang juga berawal dari prediksi-prediksinya, apakah pengalaman itu yang membuatnya selamat dari tipu? Ini nih pertanyaan finalnya. Dia selamat bukan hanya karena pengalaman, tapi karena belajar dari pengalamannya juga. Itulah mengapa kita membutuhkan pengetahuan, perlu membaca juga, karena supaya tidak mudah kedikte pendapat orang lain, tapi bisa langsung paham makna sebenarnya dari niat apa yang diomongkan orang lain. Prediksi-prediksi seseorang akan mengantar ke perasaannya masing-masing. Prediksinya diterima dulu oleh perasaan dan emosi. Lalu, perasaan dan emosi ini bisa sinkron atau malah menutupi prediksinya sendiri. Maksudnya bagaimana? Contoh lagi ya, ada juga pengusaha yang sudah pernah ketipu, akan tetapi bisa loh ketipu lagi ketika melihat tampilan yang sama dilihat dua orang tadi. Mengapa hal itu terjadi? Kan dia sudah pernah ketipu. Karena perasaan emosinya menutupi prediksinya, sehingga tidak terlihat lagi prediksinya atau mengabaikannya.
bisa juga terpengaruh dari situasinya yang tidak karuan, penuh emosional, ditinggal orang dicinta, dihina orang lain, tidak dipedulikan lingkungannya, atau keinginan yang menggebu-gebu tentang kekayaan, dan tidak bisa mengendalikan emosinya, sehingga prediksinya diabaikan dan lebih condong ke emosi. Tidak mengherankan juga, kadang ada orang yang bolak-balik ketipu, bolak-balik rugi, bolak-balik kecemplung di becekan lumpur yang sama. Bukan melulu tidak mau belajar dari pengalaman, tapi karena prediksinya ditutupi oleh emosinya. Dan emosi ini bisa bersumber dari omongan mimpi-mimpi manis, sampai hati haru terpesona, atau tampilan pamer yang menakjubkan hingga hati berdetak lalu mengikutinya. Disinilah biasanya yang disayangkan muncul. Orang yang awalnya baik bisa berubah menjadi semrawut. Orang suka jujur bisa berubah menjadi penipu. Karir yang bagus bisa berantakan. Rekening yang sudah gendut bisa sekejap kurus. Kebiasaan baik bisa berubah menjadi buruk. Contoh penutup, dia tahu minuman keras itu tidak baik, dan dia juga tidak suka dengan baunya. Akan tetapi, ketika secara tidak sengaja ditawari miras oleh orang lain, dan tepat saat situasinya lagi kacau, stres, atau mengalami goncangan hidup, dan jika sampai prediksinya ini ditutupi perasaan emosional yang berkecamuk, dia yang awalnya tidak menyukai miras bisa mencoba meminumnya, dan bahkan bisa kejatuhan dari awal yang hanya coba-coba. Jika sampai efek setelahnya yang menenangkan, membuat nyaman, enak, ketika tidak sedang kacau pun bisa minum miras lagi, dan seterusnya. Sudah mulai bisa terbayangkan bahayanya narkoba, miras, penipuan, judi, porno, dan lain-lain. Dia tahu kalau itu tidak baik, bahkan berbahaya, tetapi dia belum tentu bisa menghentikannya. Jika sampai menyasar ke orang yang tepat, pasti akan berbahaya. Apalagi jika emosinya membara, ini bisa sangat selamat datang dan mudah untuk dimasuki. Alih-alih kita menggenggam api emosi dan mau melemparkannya, kita malah dibuat terbakar terlebih dahulu. Kebiasaan buruk bisa menyerang dengan mudah di saat seseorang lagi tak berdaya oleh perasaan emosinya sendiri. Janganlah dikendalikan oleh emosi, kamulah yang mengendalikan emosimu.